Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat penghuni surga dan neraka, betul nggih? Halaman 749. Di sini dibahas tentang sifat masing-masing dari penghuni surga dan penghuni neraka, dan penjelasan tentang maksud orang-orang jahat. Maksudnya orang jahat itu siapa? Jadi dengan kita belajar ini maksudnya ya dimirip-miripkanlah perbuatan kita gitu, supaya kita ini masuk dalam kategori ahli surga. Jadi dalam Islam itu ada rumus sederhana sebenarnya. Orang itu kalau mengikuti jalannya kehidupan seorang petani, dia akan punya pengalamannya petani gitu. Orang kalau meniru kehidupan nelayan, mengikuti jalannya kehidupan nelayan, maka dia akan punya pengalamannya nelayan. Kalau kita mengikuti jalan hidupnya dokter, kita akan punya pengalamannya dokter. Beberapa kasus di daerah itu
yang dokter palsu itu kan ternyata dia pernah ngikut dokter sampai bisa meresepkan obat. Bahkan yang belakangan itu yang sampai sempat jadi orang penting di sebuah rumah sakit malah itu sampai bisa ngoperasi segala. Iya, padahal bukan dokter dia. Yang akhirnya ketahuan itu. Ternyata dia bermodalkan pernah ngikut dokter. Yaitu tadi orang yang ngikuti kehidupan dokter dia akan punya pengalamannya dokter. Ya kalau di kampung kan susah ngelacaknya. Banyak kan sih di daerah-daerah di pedalaman-pedalaman biasanya. Sebenarnya kalau soal nolongnya sih nggak apa-apa, cuma pakai nama dokter padahal bukan dokter itu yang masalah. Nah, orang yang mengikuti kehidupan para nabi dan rasul, dia akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Ya pengalaman imani. Nah, orang yang menjalani kehidupan, mengikuti kehidupannya ahli surga, ya dia akan punya pengalamannya ahli surga. Harapannya ya nanti ujungnya sama, masuk surga sebagaimana ahli surga berada di surga. Itu begitu. Harapannya itu begitu. Itu kenapa pernah ada jamaah nanya ke saya tentang firman Allah di surah Ali Imran ayat 26 itu. Tentang Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa ya. Doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di perang Khandaq. Saat itu Nabi dikeroyok. Dan kemudian Nabi ketika membelah batu yang sangat keras yang para sahabat tidak bisa itu memancar cahaya yang menerangi seantero jagat Madinah. Dan saat itu Nabi menyatakan nanti Persia dan Romawi akan takluk di tangan kaum muslimin. Orang-orang munafik mengatakan tidak mungkin. Karena seperti seorang pemimpin baru yang wilayahnya masih sempit tiba-tiba mengatakan saya akan menaklukkan Amerika dan Inggris, itu kan mustahil menurut manusia. Maka Nabi dikatai oleh orang munafik gak mungkin. Yang dikatai nabinya, yang nyuruh Allah kan tidak terima. Allah bekali nabinya dengan doa. Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang tadinya katanya enggak mungkin menjadi mungkin dengan izin Allah. Maka doa ini Nabi baca akhirnya yang tadinya mustahil jadi kenyataan dengan izin Allah itu. Nah, jamaah saya itu nanya ke saya tentang doa itu. Tentang ayat itu maksud saya. Ustadz, kalau ujung-ujungnya yang dikehendaki oleh Allah yang dimuliakan, yang dikehendaki oleh Allah yang dihinakan, buat apa kita berusaha katanya. Dia bilang gitu. Buat apa kita berusaha? Kan ujung-ujungnya yang mulia yang dikehendaki mulia oleh Allah. Yang terhina yang dikehendaki hina oleh Allah. Terus buat apa kita berusaha, kata dia gitu. Maka saya jawab, ayat itu benar Pak, saya bilang. Ayat itu benar. Bahwa yang mulia itu yang dikehendaki mulia oleh Allah, yang terhina itu yang dikehendaki hina oleh Allah. Nah, Allah sudah memberitahu Pak di Al-Quran, saya bilang gitu. Di Al-Quran itu Allah sudah memberitahu siapa-siapa yang dikehendaki mulia dan siapa-siapa yang dikehendaki hina. Tinggal kita berusaha. Nah, kalimat ini, tinggal kita berusaha mencocokkan perbuatan kita, perkataan kita, keyakinan kita sebagaimana orang-orang yang dikehendaki mulia itu. Karena kalau kita mencocokkan perbuatan kita, perkataan kita, keyakinan kita dengan orang-orang yang Allah kehendaki mulia itu, maka kita akan dikehendaki mulia Pak oleh Allah, saya bilang itu.
Tapi kalau perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita mencocoki orang-orang yang dikehendaki hina oleh Allah, maka kita juga akan terhina, Pak. Saya bilang gitu. Itu secara simpelnya itu gitulah, kira-kira gitu. Siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki mulia dalam Al-Quran banyak. Ada muttaqin, ada muhsinin, ada tawabin, ada mutatahhirin, ada mukminin, macam-macam ada dalam Al-Quran itu. Nah, tapi ada juga yang dikehendaki hina oleh Allah. Ada kafirin, ada fasiqin, ada munafiqin, ada aspirin, obat terakhir sering saya sampaikan. Jadi itu intinya itu bagaimana kita mencocokkan saja. Makanya tadi orang yang ngikuti kebiasaannya petani, dia akan punya pengalamannya petani, dan begitu seterusnya tadi itulah. Nah, saya itu ada jamaah cerita sama saya pas saya ngomong kayak gini. Oh, jadi itu ya Ustadz ya. Itulah kenapa kata beliau, sekelas pejabat di perusahaan Jepang seperti beliau yang bekerja itu, kita ini Ustadz ada tugas. Sewaktu-waktu ada waktu di mana kita itu ditugaskan ke Jepang, kata dia gitu. Selama berapa pekan saya kurang tahu, lupa itu saya. Tugas kita itu cuma duduk di depan manajer atau pejabat yang ada di Jepang, pejabat perusahaan di Jepang itu. Apa jabatan saya tidak tahu namanya itu. Terus ya, kerjaan kita cuma ngeliatin dia aja, ngeliatin aja. Jadi ngikutin dan ngeliatin aja. Nggak ada tugas lain, cuma itu aja. Rupanya diharapkan pas pulangnya di Indonesia itu yang ya pejabat-pejabat KW itu bisa seperti pejabat aslinya gitu. Itu seperti itu. Seperti orang Jepang aslinya gitu. Tujuannya itu katanya. Gitu. Jadi sampai berapa pekan gitu. Itu seperti itu. Ada yang cerita ke saya itu gitu. Jadi selama berapa pekan dia ditugaskan ke Jepang untuk duduk di depan mejanya pejabat di Jepang itu. Atau pegawai yang di Jepang itu, suruh ngeliatin aja udah, ngeliatin, udah itu aja. Nanti diharapkan ketika dia pulang dia bisa seperti itu, seperti orang Jepang itu dalam bekerja itu. Itu seperti itu. Nah, kita bersyukurlah pada Allah terkait seperti mengikuti Nabi ya. Itu kan tidak diperintah untuk menyamai ya. Karena pertama tidak mungkin juga, levelnya kan beda. Pakai banget, beda banget. Cuma kita diperintah untuk mengikuti. Ya mengikuti ya sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Itu seperti itu. Karena dalam Islam prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau misalnya kita ada kurang-kurangnya ya wajar. Yang penting kita berusaha mengikuti. Saya ulang bahwa ada kurang-kurangnya ya wajar. Karena enggak ada orang yang sempurna. Kalaupun ada, barangkali itu hanya para nabi dan rasul, itu pun sempurna karena disempurnakan oleh Allah. Karena sempurnanya kita sebagai manusia adalah lengkap dengan kekurangan kita. Jadi sempurnanya manusia itu dengan kekurangannya itu justru. Ya, tapi yang terpenting kita berusaha mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya itu. Menurut riwayat Muslim dari Iyad ibn Himar Al-Mujashi'i bahwa pada suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya. Ini hadisnya riwayat Muslim, berarti sahih hadisnya ini. Ukamakal. Ahlul jannati salasatun. Du sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin wa afifun muta'affifun du'iyalin. Kata Nabi, ahlul jannati salasatun, penghuni surga itu ada 3 golongan. Yang pertama, du sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun, penguasa yang adil. Saya ingin kupas kata adil dalam hadis ini. Nabi menggunakan kata muqsit, bukan kata adlun.
Biasanya kan adil adlun. Ini enggak, Nabi menggunakan kata muqsit. Apa bedanya adlun dengan muqsit? Kalau adlun itu gini, Bu. Ada dua orang, yang satu salah, satu benar. Yang salah kaplok, tas. Yang benar dibela. Itu namanya adlun. Ya. Jadi adlun yang salah kaplok, yang benar dibela. Itu adlun namanya. Benar itu. Kalau muqsit itu enggak gitu, Bu. Kalau muqsit ada dua orang berantem. Orang yang muqsit adilnya itu gini, Bu. Bagaimana caranya dua-duanya ini happy ending. Jadi tidak hanya sekedar hitam putih kamu salah kamu benar. Tapi bagaimana caranya ini selesai dengan baik. Itu muqsit namanya. Pemimpin yang muqsit itu yang ahli surga itu kayak gitu, Bu. Jadi pemimpin yang muqsit itu ada masalah di rakyatnya misalnya gitu. Itu tidak semata-mata kamu salah, gusur. Nah, enggak cuma gitu. Tapi bagaimana caranya ini semuanya selesai dengan baik. Jadi yang menuntut ya dapat haknya, yang dituntut karena salah misalnya ya harus diberi sanksi, tapi bagaimana kemudian semuanya baik itu gimana caranya? Ya itu muqsit namanya itu. Mirip seperti itu. Jadi happy ending, win-win solution. Itu adilnya seorang muqsit itu. Kalau cuman kamu salah, sikat. Kamu benar, oke. Gampang kalau itu. Tapi itu aja kadang susah bagi orang yang tidak adil kan. Artinya adil yang seperti itu mudah lah bagi yang betul-betul punya sifat adil ya, tidak khianat itu. Tapi bagi orang yang muqsit itu enggak begitu. Anak berantem nih, kakak sama adik berantem. Udah, kakak yang benar, adik salah, minta maaf sama kakak. Itu adil namanya. Kalau muqsit itu enggak. Oke, memang kakaknya benar, adiknya salah. Tapi bagaimana caranya keputusan saya ini tidak menyisakan sakit hati di antara keduanya, bagaimana caranya? Mikir orang tua itu muqsit namanya. Bagaimana menyelesaikan masalah antara anak tapi tidak ada konflik setelahnya itu? Bagaimana supaya semuanya baik itu bagaimana itu? Itu muqsit namanya. Itu kalau di fikih muamalah, itu bab suluh, bab damai. Jadi akad damai itu adalah bentuk-bentuk akad penyelesaian yang tidak sesuai dengan koridor yang seharusnya, tapi syariat merestui gitu. Itu akad suluh namanya. Biasanya itu dalam konflik waris biasanya. Itu dengan sangat terpaksa menempuh jalur akad suluh, akad damai namanya. Tidak semua, tapi akad suluh itu bisa dipakai. Yang penting tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Itu rumusnya itu. Itu seperti itu. Nah, biasanya sering saya pakai itu kalau dalam akad waris biasanya. Itu. Kenapa? Akad suluh, akad damai, mencarikan solusi atas sebuah persoalan yang tidak sesuai dengan akad yang seharusnya, tapi syariat membenarkan. Contoh gini misalnya. Ini kalau dalam waris contoh. Ada seorang cucu yang tidak mendapatkan bagian warisan misalnya karena masih ada anak. Nah, sementara si bapak ini misalnya sudah meninggal sebelum orang tuanya meninggal, otomatis cucu kan nggak dapat bagian waris. Kalau pesan dalam Al-Qur'annya itu kan ada penyelesaian dengan cara diberi sedekah kan, itu seperti itu. Itu penyelesaian seperti itu namanya suluh namanya. Nah, atau begini, dibuatkan wasiat. Loh, ini keluar koridor ya? Kan iya. Karena dibuatkan wasiat. Oh, boleh, tidak apa-apa. Terus wasiat itu yang penting tidak boleh lewat dari sepertiga total harta misalnya. Kalau lewat dari itu harus atas kesepakatan seluruh ahli waris misalnya gitu. Nah, itu dicarikan titik temu damainya itu aja. Nah, kalau misalnya nggak sempat membuat wasiat, bagaimana itu? Ya musyawarah akhirnya kan. Bagaimana, pokoknya mikirnya itu bagaimana baiknya. Jadi bukan sekedar enggak gini. Syariat mengatakan enggak dapat, udah enggak dapat, dah titik. Nah, itu namanya hitam putih namanya. Ya enggak apa-apa, itu terserah, di pendekatan hukum itu adil namanya. Tapi kalau muqsit itu enggak begitu. Jadi kalau muqsit itu
Ya, ini kan keponakan kita. Bagaimana juga kan jangan sampai nanti dia menyisakan sakit hati dalam hatinya ke depannya kepada keluarga kita. Ya bagaimana baik musyawarah. Itu suluh namanya. Berusaha mencari titik temu yang baik itu. Nah, yang sempat itu yang kalau di KHI itu dibuat istilah ahli waris pengganti itu istilahnya itu. Itu sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk mendamaikan para pihak yang mungkin bersengketa dalam hal ini sebenarnya. Dalam konteks fikih Indonesia ya, itu seperti itu. Bun, itu muksid itu gitu Bu ya. Jadi kalau cuman hitam putih itu namanya adil dan itu bagus. Cuman yang lebih bagus lagi yang disebut ahli surga itu yang tidak hanya adil tapi muqsid. Itu seperti itu. Terus mutasaddiqun yang gemar bersedekah. Jadi pemimpin penguasa yang senang memberi ke rakyatnya. Bukan sibuk menuntut rakyatnya. Tidak usah dikaitkan kemana-mana loh ya, saya cuma ngomong aja loh ini ya. Pokoknya maksud saya kalau siapa tahu nanti jenengan jadi pejabat suaminya punya sifat yang ini. Jadi penguasa yang adilnya win-win solution atau happy ending, terus kemudian mutasaddiqun banyak bersedekah. Yang ada di benak suami jenengan sebagai pejabat itu memberi bukan menuntut gitu. Jadi memberi bukan menuntut. Itu pejabat yang ahli surga begitu. Muwafiqun itu yang dapat taufik. Muwafaqun yang mendapatkan taufik. Taufik itu pertolongan dari Allah atau tindak tanduknya itu sesuai dengan ketentuan Allah gitu. Jadi dia tidak menyimpang lah. Dia bukan pemimpin yang menyimpang. Itu kategori yang ahli surga yang pertama. Jadi nanti kalau Pak Fakhroji jadi menteri Bu, ini pegang baik-baik. Amin aja dulu, amin aja. Beliau itu beberapa kali hampir kok. Siapa tahu terjadi beneran. Amin insyaallah. Terus kemudian warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Berikutnya adalah seorang lelaki atau seseorang yang rahimun, penyayang. Seorang lelaki yang rahimun, penyayang, atau orang yang pengasih atau penyayang. Raqiqul qalbi yang hatinya lembut. Likulli dzi qurba kepada karib kerabat, wa muslimin dan muslimin. Ini menarik ya. Di kalimatnya rajulun ya. Rajulun ini isim nakirah. Biasanya kalau tidak ada pengkhususan ya kalau laki itu pengertiannya laki dan perempuan gitu, pengertiannya gitu. Kayak ibu bapak kan bahasa Arabnya kan abawaini. Dua bapak maksudnya ibu dan bapak gitu. Jadi biasanya dalil itu selama tidak ada pengkhususan maknanya berarti istilah laki-laki itu maksudnya laki-laki dan perempuan itu maksudnya. Ya, jadi di sini disebutkan adalah seorang yang penyayang yang lembut hatinya kepada karib kerabat dan kaum muslimin. Rahim sekarang, rahim. Dan lembut hatinya. Ra, ha dan mim itu kalau kata para ulama mengandung kelemah lembutan dan kasih sayang. Maka orang yang dirahmati oleh Allah itu adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Ini sependek yang pernah saya baca penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah di surah Ali Imran ayat kalau saya enggak salah 159 itu tentang fabima rahmatim minallahi lintalahum. Sebentar saya buka dulu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, Ali Imran ayat 159. Di situ kurang lebih terjemahannya, maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang dirahmati oleh Allah itu diantara tandanya adalah di hatinya akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Saya ulang ya, orang yang dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang itu tanda orang yang dirahmati oleh Allah. Karena di ayat itu dikatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum.
maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ali Imran ayat 159. 159. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Maka di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, di hatinya akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Maksudnya apa ini? Kan surga itu rahmat Allah. Kalau ahli surga berarti orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, di antara ciri orang itu dirahmati oleh Allah, di hatinya dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Maka kita nggak usah ngelihat orang lain, raba dalam diri kita saja. Apakah saat ini kita ini lebih mudah menyayangi atau membenci, lebih mudah mencintai atau mendengki, lebih mudah memaafkan atau mendendam, itu aja. Tanyakan dalam hati kita masing-masing. Kalau hati kita lebih mudah mencintai, menyayangi dan memaafkan, bersyukurlah kepada Allah. Berarti itu pertanda semoga kita termasuk yang dirahmati oleh Allah. Amin, insyaallah. Tapi kalau saat ini kok kita lebih mudah membenci, lebih mudah mendengki, lebih mudah mendendam, naudzubillah ya, naudzubillah syarri dzalik. Berarti itu tanda kalau kita ini mungkin naudzubillah ya, masih jauh. Bukan masih jauh, masih jauh dari tanda dirahmati oleh Allah. Dari tandanya aja masih jauh. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Saya ulangi, bersyukurlah pada Allah kalau saat ini hati kita dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang itu. Nah, menariknya Nabi itu menambahkan di sini. Penuh kasih, penuh kelembutan hati kepada karib kerabat dan kepada kaum muslimin. Wes, saya mau ceritain. Ada sebagian orang itu kalau kepada keluarganya dia begitu santun, tapi kepada orang lain dia begitu bengis dan jahatnya. Atau dibalik, kepada keluarga dia begitu bengis dan jahatnya, tapi kepada orang lain dia begitu santunnya. Dua-duanya bukan kategori dalam hadis ini. Dalam hadis ini, di tengah-tengah keluarganya dia baik, di luar dia juga baik, luar dalam baik. Itu seperti itu. Ada orang itu kalau ke cucunya, ke anaknya dia baik, ada begitu. Baik ke keluarganya dia baik. Tapi ke anak orang atau ke orang lain jahat. Bukan cuma jahat, jahat. Naudzubillah ya. Kewalaknya bukan main. Ada yang model begitu, ada. Atau ada juga yang tadi, kalau ke orang lain begitu baiknya. Sampai luar biasa lah baiknya itu. Sampai orang-orang pada ngomong, bapakmu itu orang baik banget ya. Anaknya batin, baik apanya? Udah omong ngamuk tok. Enak ya kamu jadi anaknya bapak ini ya. Apa sih enak udah omong Allah. Saya pribadi itu ya. Kadang itu kalau berlaku santun ke orang lain itu kadang kalau mau nggak santun sama keluarga itu kok malu itu. Kadang malu. Kadang kalau sama anaknya orang, ya nak gimana. Soalnya anaknya dewe gak ngono kok isin. Kadang malu gitu. Ini kita belajar ya. Nama kita belajar. Tapi saya masih ingat itu ada ibu-ibu 4 orang. Orang Kemang, tapi bukan Kemang sini, Kemang agak sanaan. Itu datang ke rumah saya, itu pas Jumatan. Jadi pas saya nggak dari rumah memang. Janjian sama saya, cuman nyari waktu di mana saya pas Jumatan. Ustadz di mana? Nelfon saya kan. Saya di masjid mau Jumatan. Ya udah, saya di rumah Ustadz sama istri Ustadz ini. Terus begitu saya datang kata istri saya, ibu-ibu itu loh nanya ke saya, Ustadz itu sama nggak kalau di pengajian sama kalau di rumah katanya. Ya opo, emak-emak itu. Ya Allah, emak-emak sempet-sempetnya. Iya.
Tapi Kemang agak sana dikit Kemang. Bukan Kemang sini bukan. 4 orang gitu. Ya Allah. Oh, nak sing ngono. Nggak, saya masih belajar. Kita semua masih belajar. Cuman ya tadi itu, kok rasanya malu aja sih kalau misalnya kalau sama orang begitu baiknya, tapi ke keluarga sendiri tidak baik, itu ya kok malu gitu. Nah, tapi saya ulang, kriteria ahli surga tadi apa? Dalam hadis Sahih Muslim ini, dia baiknya, lembutnya tidak hanya kepada keluarga, tapi juga kepada orang lain. Tidak hanya pada orang lain, tapi juga kepada keluarga. Itu baru kriteria ahli surga. Versi hadis Sahih Muslim. Jadi kalau kita bisa berlaku baik kepada keluarga, kepada orang lain dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang, itu ciri ahli surga. Versi hadis Sahih Muslim. Bisa dipahami nggih? Jadi pertama tadi, pemimpin yang adilnya win-win solution. Yang kedua, sosok atau pribadi yang penuh kasih sayang dan kelemah lembutan baik kepada karib kerabat maupun kepada sesama muslim yang lainnya. Kalau sederhananya tadi, orang yang baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga atau di lingkungannya. Itu seperti itu. Pun selanjutnya wa afifun ini afif masuk juga ini afif. Amin insyaallah. Wa afifun muta'affifun dzu'iyalin. Dan orang yang senantiasa memelihara diri dari dosa, sekalipun dia lemah, dipandang lemah dan banyak keluarga yang ditanggungnya. Lebih tepatnya Bu Afif itu orang yang menjaga kehormatan dirinya, sehingga dia tidak menghinakan dirinya dengan cara berbuat dosa atau meminta-minta. Itu Afif namanya. Sifatnya namanya iffah. Lebih tepatnya lagi, afif itu orang yang bisa menjaga diri dari perbuatan dosa. Kenapa Bu? Oh iffah, iya. Sifatnya namanya iffah namanya. Pelakunya namanya afif. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya afifah. Lebih tepatnya lagi, kalau di ilmu akhlak itu, di antara bentuk akhlak yang baik adalah memiliki sifat iffah tadi itu, bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang. Di saat tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan dia saja yang tahu. Artinya dia manusia otentik Bu. Manusia otentik. Ada nggak ada orang dia tetap baik gitu. Itu afif namanya. Afif. Nah dalam konteks hadis ini, orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya dengan cara tidak merendahkan dirinya dengan berbuat dosa dan meminta-minta kepada orang. Karena biasanya nanti sifat iffah ini berkaitan juga dengan sifat tidak gampang meminta-minta kepada orang. Bukan tidak boleh minta ya, dalam Islam minta itu boleh, tapi tidak meminta-minta itu yang benar. Jadi maksudnya itu kita dilarang punya sifat suka meminta. Itu suka meminta-minta itu yang tidak bagus itu. Tapi kalau minta itu tidak apa-apa. Saya minta boleh, kalau suka minta itu yang tidak boleh. Apalagi minta jangan sebagai profesi, itu yang nggak boleh. Padahal dia bukan orang yang kaya. Dia orang yang lemah, maksudnya secara ekonomi dia tidak mampu, tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Walaupun dia punya banyak keluarga yang ditanggung, dia tetap berusaha menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, tidak meminta-minta. Ini ahli surga ini, dipuji. Di mana Allah memuji orang seperti ini Bu? Al-Baqarah ayat 273 Bu. Dipuji oleh Allah itu. Al-Baqarah ayat 273. Orang seperti ini dipuji oleh Allah. Sebagai orang yang sebenarnya dia tidak mampu. Orang yang tidak tahu menyangka dia adalah orang yang berkecukupan. Tapi kata Allah, engkau wahai Nabi mengenalinya dari tanda-tandanya. Dan dia menahan diri dari meminta, dan kalaupun meminta itu karena terpaksa dan tidak memaksa. Itu. Jadi saya ulang, orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, kesibukan jihadnya itu sampai membuat yang bersangkutan itu, dalam tanda kutip ya, secara ekonomi kurang gitu ya. Namun beliau menahan diri dari meminta. Dan kalaupun terpaksa meminta, tidak memaksa. Orang
mengira dia orang berkecukupan, saking menjaga kehormatan dirinya, bukan karena sombong ya, bukan. Karena dia bukan tipe wajah yang memelas, pokoknya ketemu orang dia biasa aja. Padahal sebenarnya yang empet-empetan sebenarnya itu. Dan orang menyangka dia orang berkecukupan, padahal dia adalah orang yang sebenarnya butuh bantuan sebenarnya. Tapi kata Allah, engkau wahai Nabi mengenalinya dari tanda-tandanya. Tapi Nabi mengetahui itu. Yang tahu ya orang-orang yang mengetahui saja, tidak semua orang tahu itu. Itu seperti itu. Nah, orang seperti ini dipuji oleh Allah. Nah, saya tidak tahu pernah apa enggak datang tengjenengan orang yang datang, Bu Ici, saya mau dong pinjam uangnya atau apa gitu, minta tolong. Ibu Ici bilang, maaf Bu, saya belum bisa. Masa sih belum bisa? Iya saya masih ada. Kan kemarin habis jual gelang kayaknya kemarin itu. Pokoknya maksa banget. Tidak masuk dalam ayat ini. Tidak masuk kalau maksa gitu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena pernah ada jamaah itu cerita sama ada Ustaz. Orang itu pinjem sama minta itu sampai maksa. Dedes gitu menginterogasi itu. Sampai saya ke dapur dikejar Ustaz. Ya ini nggak masuk yang ini. Nggak masuk. Atau ya pokoknya yang model maksa-maksa gitu. Tapi ada juga nggak yang begini misalnya. Begitu dia pinjem sama kita misalnya. Padahal orang ini bukan tipe orang yang biasa ngomong soal duit, tiba-tiba ngomongin kita, Budian ada uang nggak misalnya ini ya. Budian ngomong, aduh Mbak, saiki sik durung sik ya. Maksudnya durung tak hitung. Kemudian masa enggak. Tapi dia bilang, oh ya wis Mbak, enggak usah, matur nuwun aku sepurane ganggu ya. Terus dia pergi. Artinya dia enggak maksa. Ayat model begini ini sebenarnya masuk dalam ayat tadi itu. Jadi suka tahu ngubungi kita soal duit, sekali ngubungi kita tolak dia langsung pergi. Artinya maksudnya dia, wis Mbak aku sepurane yang ganggu sampean. Enggak usah. Padahal maksud Budia itu belum durung tak hitung maksudnya itu. Misalnya itu dalam kategori yang tadi itu. Nah, maka kalau kita punya sifat seperti itu bagus. Kan ada model orang itu memang sih dia kekurangan memang gitu. Tapi dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Sehingga kemana-mana itu ya cerita itu ya judulnya beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir gitu. Nah itu nggak masuk itu, nggak masuk. Yang masuk ini adalah orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya dengan tidak menjatuhkan kehormatan diri dengan berbuat dosa dan meminta-minta tadi itu. Padahal dia sebenarnya orang yang butuh sebenarnya. Nah ini yang dipuji oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 273 itu diantaranya. Itu ahli surga itu. Ini yang kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim ini ya. Ahli surga ada 3 macam. Kalau kita masuk di antara 3 ini, semoga masuk ya. Nah, itu ahli surga kita insya Allah. Pertama tadi ya. Tapi jangan yang aneh ya. Jangan soal yang miskinnya tadi. Tapi bisa menjaga kehormatan dirinya tadi ya. Kalau yang miskinnya tadi, ya yang lain aja lah. Kan ini ada 3 maksudnya itu kita ambil spiritnya aja gitu maksudnya. Loh, emang ada Ustadz orang yang kaya tapi mentalnya miskin? Banyak. Orang kaya mentalnya miskin itu banyak. Jangan wis oke tapi sik njawab sik geragas ngepek duit uangnya ngasih ono. Nah, itu misalnya tadi. 3 ya, pemimpin yang apa tadi? Adil. Pemimpin yang adilnya itu win-win solution, happy ending. Yang kedua, seorang yang penuh kasih sayang dan kelemah lembutan pada keluarga dan orang lain atau sama muslim. Yang ketiga, orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya dari berbuat dosa dan tidak menjatuhkan kehormatannya dengan berbuat dosa dan meminta-minta. Itu yang saya tahu. Afif itu begitu yang saya tahu. Sifatnya namanya iffah. Ada Bu Iffah ini. Sifatnya namanya iffah, pelakunya namanya Afif. Terus kemudian kalau perempuan namanya Afifah. Ya itu tadi yang adilnya win-win solution dan punya spirit memberi bukan menuntut. Ya, punya spirit. Jadi pemimpin yang adilnya itu win-win solution dan dia pemimpin yang gemar memberi bukan menuntut dan pemimpin yang mencocoki perintah Allah. Muwafaq itu diberi taufik.
pertolongan Allah atau mencocoki perintah Allah. Gampangannya pemimpin yang nggak balelo gitu aja lah. Pemimpin yang nggak balelo. Ini nggak mesti semuanya ada pada kita ya. Kayak pemimpin kan nggak semuanya kita punya kesempatan jadi pemimpin. Dalam arti yang seperti ini maksudnya. Tidak semua kita dalam konteks yang sekecil kulukum ra'in iya. Tapi maksudnya kita kan tidak semua kita berkesempatan jadi Bu RW kan. Tidak semua kita berkesempatan jadi Bu Lurah dan macam-macam. Tapi kalau yang kedua dan ketiga tadi mungkin terjadi kan. Mungkin terjadi yang pertama kita bisa kan menjadi orang yang lembut, penuh kasih sayang. Baik kepada keluarga maupun kepada orang lain. Mudah-mudahan bisa ya, amin insyaallah. Dan yang ketiga, naik turunnya keadaan bisa saja membuat kita mengalami yang ketiga itu. Walaupun besar harapan kita, semoga kita baik-baik saja. Tapi yang terpenting spiritnya itu aja, spirit menjaga kehormatan diri. Jangan sampai menjatuhkan kehormatan kita dengan berbuat dosa dan atau meminta-minta tadi itu. Itu sependek yang saya pahami itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya paling enggak yang kedua lah. Kita berusaha menjadi pribadi yang santun dan penuh kelemah lembutan, penuh kasih sayang baik pada karib kerabat, keluarga maupun kepada sesama. Tapi ini jangan disamakan, jangan disalahartikan terkait dengan ini ya. Ada orang tua yang tegas dan disiplin dalam mentarbiyah anak-anaknya, terus dianggap tidak masuk dalam hadis, bukan. Karena tarbiyah dalam konteks tegas terhadap anak dalam pola pendidikan itu tidak sama dengan kejam. Karena lawan dalam riwayat ini adalah kejam maksudnya. Ya, kalau bengis dan kejam lah kalau bahasa kita. Kalau disiplin dalam tarbiyah pendidikan, asal landasan penuh kasih sayang ingin memperbaiki keadaan anak, itu tidak ada masalah. Ya kan ada sebenarnya orang tua itu yang kadang mencoba tega sama anaknya untuk melatih sang anak, tapi dalam hati sebenarnya menangis kan ada itu. Ya, jadi ditegesi anak itu ditegak-tegakno lah istilahnya gitu. Jangan-jangan ati yo nangis gitu. Nah, di sini kadang orang tua itu ada yang kuat, ada yang enggak kuat. Padahal anak kan memang harus belajar berdiri dengan dua kakinya misalnya. Ada masa di mana dia harus terbang dengan dua sayapnya misalnya. Biar tidak selalu mengandalkan orang tua dan seterusnya. Nah, itu beda bab, itu bukan kejam kalau itu. Itu bagian dari tarbiyah. Asal dasarnya memang untuk melatih dan mendidik anak-anak ya, bukan atas dasar kebengisan dan kekejaman, dan itu tetap beda rasanya. Itu seperti itu. Karena marah dalam konteks yang mendidik dengan marah dalam konteks meluapkan kekesalan itu tetap beda rasanya. Saya itu punya kiai, namanya Allahyarham Kiai Hasan Abdul Wafi. Beliau itu tipe kiai yang keras, Tapi sependek yang saya ingat, dan saya termasuk santrinya, jadi saya itu merasakan bagaimana kalau dimarahi oleh beliau itu rasanya itu ya merasa diperhatikan gitu. Merasa diperhatikan. Dan anehnya banyak santri yang pengen dimarahi. Iya itu. Karena kalau beliau marah itu merasa diperhatikan gitu. Dan ada teman itu pengen dimarahi nggak dimarah-marahi itu. Sementara yang nggak mau dimarahi malah dimarahi. Gitu. Dan rata-rata santri yang habis dimarahi beliau itu qadarullah di masyarakatnya kok bermanfaat itu dengan izin Allah itu. Karena memang kalau beliau marah itu betul-betul memperbaiki. Jadi beliau keras sebenarnya tapi banyak santrinya. Nah, bersamaan dengan itu di satu wilayah yang lain, saya tahu juga saat itu saya ada di situ. Ada kiai juga keras juga. Santrinya habis. Betul, santrinya habis. Nah itu saya nggak tahu kedalaman hati ya, karena masing-masing orang kan hatinya kan hanya rahasia dia dengan Allah itu maksudnya. Cuman secara kasat mata itu kita bisa bedakan antara marah yang mendidik, monggo, dengan marah yang melampiaskan kekesalan itu beda rasanya. Di Pasuruan itu ada seorang kiai namanya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Itu kiai saya, Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari itu pernah dimarahi oleh beliau 2 jam sambil berdiri pakai bahasa Arab. Jadi marahi sambil berdiri 2 jam pakai bahasa Arab. Kurang apa? Itu beliau cerita itu. Tapi habis dimarah itu seneng itu hatinya itu, seneng gitu. Kalau jenengan dimarahi pakai bahasa Arab kan enak kan, mau nggak paham.
Beliau itu habis dimarahi itu cerita di pas pengajian itu cerita rasanya seneng gitu. Kenapa? Karena merasa diperhatikan. Jadi marah yang mendidik dengan marah yang melampiaskan kekesalan itu napa? Beda. Jadi ini jangan dikaitkan ke sana ya. Jadi kalau ada orang tua yang agak streng dalam menterbiah anaknya, asal itu dasarnya adalah kasih sayang kepada anaknya, insya Allah itu tidak masuk yang melanggar riwayat ini gitu maksud saya begitu. Dan ini baru tiga kriteria. Nanti di hadis yang lain banyak Bu. Itu nanti di Al-Quran juga ada beberapa kriteria orang-orang yang masuk dalam kategori ahli surga itu. Maksudnya nanti ini yang versi hadis Sahih Muslim. Ini aja nggak semua kita bisa masuk dalam kategori ini kan. Paling nggak yang kedua tadilah. Yang insya Allah semua kita mungkin insya Allah. Semoga nggih. Amin. Allahumma amin insya Allah. Nggih, monggo. Bagus. Ketika sahabat Bilal diutus ke Damaskus, ada yang mengatakan sebagai duta, ada yang mengatakan sebagai gubernur. Itu datang kepada beliau sahabat Nabi namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, kalau bahasa kita ya, kenapa enggak saya saja ya Rasulullah jadi gubernur gitu. Kenapa kok Bilal gitu. Kata Nabi kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Abi Dzar, saya sangat mencintaimu. Itu menunjukkan bahwa Abi Dzar ini orang yang soleh, orang yang baik. Kamu itu baik orangnya, kalau bahasa ini mafhum riwayat, kamu itu orangnya baik tapi tidak cukup kuat, kata Nabi. Abi Dzar ini orangnya baik, cuman enggak tegaan orangnya. Enggak tega. Pemimpin enggak boleh begitu. Pemimpin harus ada masa di mana dia harus mengambil tindakan yang tega dan tegas, gitu. Itu seperti itu ya. Tega dan tegas. Nah, Bilal punya itu. Nah, kaitan dengan ini bagus. Tadi saya katakan, Bu, menjadi pemimpin yang adil saja sudah bagus, Bu. Hadisnya Sahih Muslim yang lain nanti. Mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan. Itu jadi menjadi pemimpin yang adil saja itu sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Tapi saya bilang tadi, menjadi pemimpin yang adilnya itu win-win solution, itu enggak mudah. Di Al-Quran, sependek yang saya baca tapi ya, yang Allah menyatakan cinta secara eksplisit dalam Al-Quran itu kepada yang muqsit, bukan yang adil. Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adilnya itu win-win solution. Maka ini kelas spesial. Sama saya katakan tadi, sanggup berlaku adil saja sudah bagus itu sebenarnya. Tapi yang lebih bagus lagi ketika dia bisa berlaku adilnya itu win-win solution. Dan Allah punya dua sifat itu, al-adlu dan al-muqsitu. Dulu kita yang ibu udah lupa semua kan, yang pas kita ngaji al-asmaul husna itu kan ada sifat Allah al-adlu dan al-muqsitu. Al-muqsitu itu yang adilnya win-win solution. Dan itu enggak mudah. Enggak mudah. Saya bilang tadi, kalau cuman ngomong kamu salah, kamu benar, gampang lah. Dan itu pun sulit bagi orang yang khianat kan. Dan itu udah bagus itu. Orang yang begitu itu udah bagus. Bisa berlaku adil begitu aja udah bagus. Tapi bagaimana dia berusaha menjadikan solusi yang terbaik sehingga tadi happy ending, win-win solution semuanya baik lah. Itu tidak mudah. Makanya mendapatkan kategori sebagai ahlul jannah. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Itu seperti itu. Baik. Yang mau nanya dulu deh. Takutnya banyak pertanyaan. Kalau nggak ada saya teruskan. Enggak kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan lagi ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan penghuni neraka ada 5 golongan. Yang pertama, orang lemah yang tidak berakal. Yang di tengah kamu sekalian merupakan penumpang. Tidak ingin berkeluarga dan tidak berminat mencari harta. Iya. Yang kedua, pengkhianat yang tidak muncul
yang tidak muncul di hadapannya sesuatu pun yang dia inginkan. Kemudian betapapun kecilnya, melainkan dia mengkhianatinya. Yang ketiga, orang yang pagi dan sore kerjanya hanya menipu kamu mengenai keluarga dan hartamu. Kok tiga ya? Berarti saya salah ngasih nomor kali itu. Kenapa? Oh, ada bawahnya. Oh, dan selanjutnya beliau menyebutkan, berarti ini ada potongan hadis tadi lagi. Bakhil, dusta, dan orang yang buruk pekertinya, lagi keji perkataannya. Ya wis, itu lanjutannya. Berarti saya nggak baca bawahnya itu. Ini hadisnya Sahih Muslim. Kita bahas yang pertama, orang yang lemah, yang tidak, ini pemalas, kesimpulannya ini yang pertama ini, pemalas. Orang yang terjangkit penyakit muales. Di online putus-putus kali Bu, ini sinyalnya kali insyaallah. Jadi ini pemalas intinya ini. Orang yang terjangkit penyakit muales ini. Ini ahli neraka itu pertama ciri khasnya apa tadi? Pemalas. Kayak benalu dia. Kemana-mana jadi beban bagi orang lain. Jadi suami, jadi beban. Ini maaf ya dalam konteks malas ya. Bukan dalam konteks yang tidak berdaya karena sakit atau karena keterbatasan fisik dan bukan itu. Tapi ini konteks atau karena faktor usia, bukan ya. Ini konteksnya memang dia hidupnya jadi beban karena dia terjangkit penyakit muales itu. Itu seperti itu. Tapi ini jangan berlaku untuk orang tua ya. Orang tua udah pensiun, terus mama jadi beban bagi saya. Ahli neraka loh Mas, jangan. Enggak masuk itu. Ini konteksnya memang pemalas, orang yang muales memang, pemalas dan dia tidak punya inisiatif untuk berbuat. Adanya nebeng aja pokoknya, tebengers pokoknya itu. Naudzubillah ya, laksana benalu dia. Seperti parasit bahkan bisa jadi. Kalau benalu tidak ya. Benalu itu merugikan enggak kalau benalu itu? Parasit enggak ya? Kalau parasit kan merugikan jelas ya. Oh juga sama. Oh ya wes pokoknya jenis merugikan pasti. Ya pokoknya begitulah ya. Seperti pagar makan tanaman. Wes apa? Oh nanti yang satunya lagi di bawahnya nanti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengkhianat. Bahkan perkara sekecil apapun tidak ada yang lewat depannya kecuali dikhianati itu aja. Pengkhianat betul. Lemah tadi. Apa Bu? Oh bukan. Ini lemah akal tuh dia tidak memfungsikan akalnya dengan baik. Dia tidak memfungsikan akalnya dengan baik. Dia punya potensi sebenarnya, tapi dia lebih memilih untuk bermalas-malasan. Dia malas mikir, dia pikirannya cuma nebeng aja, jadi beban, jadi penumpang aja mikirnya dia itu. Ya. Monggo dikiaskan saja silakan. Kalau memang dia seperti itu masuk berarti. Iya. Itu jelas kalau untuk pengemis kan ada kecaman sendiri kan itu nanti itu. Iya. Bisa masuk. Saya kasih contoh. Saya punya jamaah bukan orang sini tenang, orang sana orang dekat rumahnya ibunya Bu Eka di Grand Prima Bintara. Beliau itu, tapi ini bukan gibah beliau ya. Ini cerita beliau gitu. Beliau itu gini, punya adik laki-laki. Ini ada 2 jamaah sekaligus mengalami yang mirip ya. Satunya di Jakarta Timur di Eramas. Saya nggak sebut nama orangnya aja. Biar Anda yakin itu bukan orang sini. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Ini untuk pelajaran maksud saya, untuk pelajaran. Nah, jadi beliau itu punya adik laki-laki, Bu. Adik laki-lakinya ini kena penyakit tadi muales tadi itu. Muales. Nah, suatu saat beliau itu ngomong gini keluarganya itu, udah suruh nikah aja. Siapa tahu kalau dia nikah, nanti dia mau semangat kerja. Akhirnya dinikahkan sama kakak-kakaknya itu. Masih muales juga. Kata kakak-kakaknya suruh punya anak. Siapa tahu kalau punya anak semangat kerja. Ternyata punya anak masih muales juga. Akhirnya apa?
ya wis. Karena sudah capek kan istilahnya, tidak ada bekas saudara kan, sepakatlah di antara keluarga santunnya aja tiap bulan dah. Tiap bulan dikirimi aja tiap bulan, dikasih aja udah tiap bulan, karena nggak ada istilah bekas saudara. Suatu saat jamaah saya ini izin tidak memberi di bulan tertentu karena lagi ada kebutuhan. Aku bulan ini nggak ngasih dulu ya, karena aku lagi ada keperluan. Waduh, sama adiknya habis kata-katain kakaknya itu. Padahal selama ini bantu terus. Jadi nggak dianggap semua kebaikan selama ini hanya gara-gara izin nggak ngasih untuk bulan itu karena ada. Kalau yang di Jakarta Timur itu, dia telepon omnya, om aku minta duit om. Kata omnya, loh kakakmu nggak ngasih duit. Enggak om, katanya. Padahal ngasih. Taunya jamaah saya dari mana? Omnya telepon jamaah saya. Tri, kamu gimana sih kok nggak ngasih adikmu? Lah, kita tiap bulan ngasih, kok ngomong nggak ngasih? Coba bayangkan itu. Udah dibantu, sih ngono ya. Apa nggak berdedek kira-kira? Untungnya ada hadis Nabi Sahih Bukhari itu. Bukanlah menyambung rahim itu ketika kita membalas kunjungan dan membalas hadiah. Menyambung rahim itu ketika kita memperbaiki hubungan dengan orang yang memperburuk hubungan dengan kita. Kan itu kan termasuk memperburuk. Tapi saudaranya mau dengan sabar itu yang kata Nabi dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya itu yang model begitu-begitu. Tapi itu kan enak ngomongnya aja. Prakteknya sulit pakai dal. Kalau sanggup itu pahalanya luar biasa. Allahu Akbar. Bon, nah ini monggo. Tapi jangan sampai juga kita udah nggak mendidik, nggak mantu juga. Kalau kita mau mendidik, kasih modal usaha, terus kita berikan dia pekerjaan yang baik. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, kalau dalam fikih ya Bu ya, membantu permodalan itu 3 kali. 3 kali dibantu permodalan, kok nggak berhasil, masih bangkrut aja, itu namanya muflis namanya. Orang yang tidak punya kecakapan dalam mengelola harta. Kalau orang Jawa bilang nggak potongan soge. Nah, yang model begini nggak ada pilihan, sudah dikaryakan, digaji dengan cara dikaryakan atau santuni aja udah. Ngoten caranya. Itu wong nggak potongan soge. Kan ada orang itu bisa memanfaatkan modal yang diberi. Bahwa berhasil beberapa waktu terus saat jatuh lagi itu masih mending lah. Tapi kan ada dinain tak. Ya kayak Babu Tauba itu kan pernah punya program mengadakan pelatihan jahit menjahit untuk fuqara masakin sekitar Babu Tauba dulu. Terus begitu lulus mereka dikasih mesin jahit dan obras itu. Kata Bu Murni cerita sama saya, alhamdulillah dalam waktu 2 pekan mesinnya habis, dijual semua. Ya model begitu, kalau mau sabar diulangi sekali lagi. Kalau mau sabar, tapi kalau sabar lagi 3 kali, 3 kali masih begitu, berarti mental udah mental ini, nggak bisa udah. Yang model begini dikaryakan aja, sudah jadi karyawan, digaji atau santuni udah, merem udah Bu. Karena jangan sampai juga kita tidak peduli sama saudara. Karena itu kesempatan kita untuk menyambung rahim. Kita nggak lihat dianya ke kita lah, kitanya ke dia. Penilaian Allah pada kita aja sih, fokusnya ke situ. Itu wallahu alam bisawab. Tapi saya ulang, begini enak ngomongnya. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal itu. Ini tipe yang pengkhianat tadi itu memang dasar pengkhianat, sekecil apapun dikhianati. Itu naudzubillahi minasyarri dzalik. Kemudian yang ketiga, orang penipu berikutnya itu. Jadi orang yang suka menipu, bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini, ini masuk dalam kategori ahli neraka. Atau masuk nanti orang yang bakhil, orang yang suka dusta, dan orang-orang yang buruk pekertinya, lagi keji perkataannya. Saya mau simpelkan gini deh, ini kan tipe-tipe orang yang muflis dalam hadis Sahih Muslim itu loh Bu. Yang orang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala puasanya, tapi semasa dia suka mencaci ini, suka memaki ini, suka nilep hartanya ini, apa macam-macam. Begitu sampai di hadapan Allah, orang-orang yang dizalimi menuntut, maka diambillah pahalanya diberikan kepada orang yang terzalimi sampai habis pahalanya, terus dosa orang yang dizalimi diserahkan kepada dia. Akhirnya dia menjadi orang yang bangkrut. Naudzubillahi minasyaitonir rajim.
Itu seperti itu. Kalau Ibu Anita Wandito itu Ibu Anita yang di sini itu, bukan? Oh, bukan. Oh, saya pikir Ibu Anita Wandito itu Ibu Anita yang di sini ini, bukan? Oh, itu Ibu Anita Antarktis, bukan? Oh iya, oh, Antartika. Ibu bukannya Hakimah Antariksa juga, Ibu? Oh, Hakimah nama Ibu. Kalau Antariksa? Oh, Masya Allah. Ibu kalau foto sama anak-anaknya Ibu kayak adiknya ya? Oh iya. Saya kelas betul-betul sama putra-putranya itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Pun lanjut. Sampai mana tadi Bu? Sampai sudah itu tadi. Monggo silakan yang mau tanya dulu ya. Ini sudah jam 11.30. Monggo. Monggo. Apapun ya. Ada sekali bisa bekerja dengan orang tapi kadang udah berapa kali bolak-balik jadi mungkin yang tidak percaya. Nggih, baik. Oh, beliau Bu Anita Wandito ini saya jamaah Babut PT itu Babut Tauba berarti. Babut Tauba Kemang Pratama. Oh, nggih. Baik, saya mau jawab. Kalau konteksnya itu berarti gini Bu, kalau di fikih itu kan ada dua pilihan. Ada kaidah gini. Idza jatama'a mafsadatani faru'iyya birtikabi akhafihima. Kalau ada dua hal yang sama-sama buruk, maka pilih yang risikonya paling ringan. Nah, tidak bekerja buruk, tapi kalau bekerja lebih buruk lagi misalnya. Maka kalau memang terpaksa keputusan ibunda dan sepakati oleh anak-anak yang lain, ya udah untuk adikmu ini gak usah kerja deh, santuni aja, dan semua sepakat ya tidak ada masalah. Cuman kalau suatu saat misalnya namanya orang kan kemampuannya beda-beda, ada masa di mana dia kayak zaman saya kan, aku bulan ini nggak ngasih dulu ya karena aku lagi ada perlu jajak, tidak bisa dipaksakan. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban aslinya. Kalau kepada keluarga saudara kandung kan terkait dengan uang itu kan bukan kewajiban, tapi tabarruk. Tabarruk itu semacam kebaikan yang ditekankan tapi tidak diwajibkan, beda dengan nafkah. Jadi kalau di fikih sunnah Ibu nanti bisa baca ya. Saudara kandung kepada keluarga kandung itu ada yang mengatakan nafkah, ada yang mengatakan tabarruk. Teman pendapat yang paling kuat yang saya ketahui itu tabarruk. Tabarruk itu bukan nafkah. Berarti tidak ada kewajiban. Jadi kalau sewaktu-waktu absen ya tidak ada masalah gitu. Jadi secara prinsip kalau itu keadaannya maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Kayak gini, saya punya jamaah juga. Adik ini kerja aslinya kerja. Suatu saat orang tuanya sakit. Nah, orang tuanya ini kan butuh perawatan khusus. Kalau bayar orang bisa, cuman cocoknya kan sama anak perempuannya ini. Akhirnya kakaknya ngomong sama dia, udah kamu nggak usah kerja, kamu saya gaji. Kakaknya kan alhamdulillah masya Allah ekonominya berkecukupan. Akhirnya ya itu dia kerjanya yang layani orang tuanya, bukan karena dia tidak mau kerja, tapi memang kondisi seperti itu. Tapi dia digaji oleh kakaknya. Boleh, tidak ada masalah. Buat kesepakatan aja. Itu seperti itu. Ya, ada juga jamaah saya itu, dia seorang perawat. Dia kan harus mengasuh anak-anaknya dan harus bekerja juga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena suaminya gajinya nggak cukup lah istilahnya gitu. Terus satu saat mertuanya bilang, udah kamu nggak usah kerja, berhenti dari pekerjaan kamu. Saat itu beliau kerja sebagai perawat di rumah sakit Pertamina, beliau berhenti. Terus digaji, kamu saya gaji. Jadi gaji kamu berapa? Digaji. Jadi menantunya ini digaji. Berhenti bekerja tapi digaji sama mertuanya. Cuma belakangan beliau cerita, digaji sih Pak, cuma nggak naik gajinya katanya. Ya wis itu beda bab itu.
Ya, saya kira itu kesepakatan lah. Jadi kan konteksnya bukan karena malas sebenarnya. Cuman kalau bisa sih memang pelan-pelan mungkin perlu diadakan pelatihan untuk si adik itu mungkin. Apa diajari jualan secara online. Sekarang kan banyak ya. Saya aja beberapa kali kalau belanja di toko secara offline itu di pojok sebelah mana ternyata ada yang lagi online. Iya. Iya, sekarang itu modelnya ini. Allah a'lam bishawab. Saya kira itu, Bu. Mau yang lain silakan kalau ada. Oh gitu nggih. Di rumah. Biar nggak keluar rumah gitu ya. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oh jelas semua ya. Atau tidak jelas semua. Saya lanjutkan apa cukup ini? Cukup dulu ya setengah 12 ya. Baik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.